Pada weekend kali ini kita akan melanjutkan materi tentang belajar BBMA, dan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu setup BBMA, yaitu MHV ya. Sebelumnya kita sudah banyak menyinggung pada dua video sebelumnya mengenai reentry CSAK dan reentry momentum. Jadi seperti saya sampaikan di awal pada materi pelajaran BBMA ini, ada 3 tempat entry, yaitu reentry CSAK, reentry momentum, dan MHV. Jadi pada video kali ini kita akan coba membahas MHV, kemudian cara memvalidkannya, cara entry-nya, kemudian peletakan stop loss dan penempatan take profit untuk setup MHV. Oke, sekarang coba kita pelajari dulu apa itu MHV ya. Singkatannya adalah MHV itu adalah singkatan dari market hilang volume ya, atau ini sama dengan loss momentum, kehilangan momentum ya. Coba kita lihat struktur pembentukannya ya. Ini contoh ini saya ambil pada hari Jumat sore di SAUUSD time frame M15. Coba kita lihat di sini. Di sini ekstrim ya, momentum tapi MA-nya keluar, jadi disebut ekstrim. Kemudian harga ini naik ke sini ke MA high, ini bisa kita anggap TPW atau bisa kita anggap reentry ya. Kalau ini kita anggap momentum, maka ini reentry. Kalau ini kita anggap ekstrim, maka ini TPW. Jadi sebenarnya itu saja perbedaannya ya. Kemudian setelah ini, setelah reentry atau TPW, harga ini turun tapi tidak berhasil momentum lagi. Kondisi seperti ini itulah yang didefinisikan sebagai MHV ya. Masalah jauhnya ini bisa saja jauh sekali ya. Yang penting dia tidak momentum. Karena ada juga kadang-kadang posisi Bollinger Band-nya dia ngikut aja, candlenya turun tapi tidak ada yang momentum ya. Jadi pada saat kondisi seperti ini, di area sini inilah MHV ya. Secara struktur tadi dia terjadi setelah TPW atau reentry tapi tidak momentum. Kemudian secara konfirmasi sehingga kita ini menyebutnya MHV adalah satu time frame di bawahnya. Kalau setup ini di M15, maka satu time frame di bawahnya adalah M5, terjadi ekstrim ya. Ini ekstrim, MA-nya keluar ya. Jadi di sini valid MHV M15 ya. Setup MHV M15 dinyatakan valid di area sini. Yang perlu kita pahami adalah valid belum tentu kita akan profit kalau mengikutinya. Yang penting secara struktur dia sudah valid ya. Kemudian kita akan lihat cara entry-nya di mana. Tadi di M15 kita lihat setup penurunannya, struktur penurunannya mulai dari sini ekstrim ataupun ini momentum misalnya, kemudian dia koreksi naik lagi, kemudian dia turun sampai di sini terjadi ekstrim di M5. Perjalanan di BBMA itu diawali dari ekstrim dan diakhiri oleh ekstrim. Jadi setelah terjadi ekstrim di M5, seharusnya M5 ini akan memulai perjalanan naik ya. Kita sekarang berpindah ke M5 ya. Terbentuk ekstrim di sini, kemudian beralih menjadi CSAK, artinya sudah ada candle arah
arah bahwasanya memang betul harga di time frame M5 akan mulai naik. Dan di sini adalah entry point kita, re-entry CSAK time frame M5 ya. Untuk penempatan stop loss kita bisa tempatkan di bawah low BB M5 ini, karena kita kan sekarang memandang setup M5 untuk naik. Berarti peletakan stop loss di sini artinya apabila harga ternyata turun kembali ke bawah low BB, maka setup ini gagal. Setup kenaikan ini ataupun struktur kenaikan ini yang terbentuk ini akan gagal. Ya. Jadi kita relakan kerugian di sini. Oke. Untuk take profit, karena setup kita tadi di M15, maka take profitnya di sekitar top BB M15 ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau terdeteksi setup MHV di M15 dengan alur ataupun struktur yang seperti saya jelaskan tadi, penurunan yang tidak berlanjut menjadi momentum, kemudian dikonfirmasi time frame di bawahnya terjadi ekstrim, maka entry-nya adalah di re-entry CSAK 1 time frame di bawah time frame yang MHV. Dengan kata lain, time frame MHV M15, maka kita entry di re-entry CSAK time frame M5 ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Jadi mungkin untuk video pembahasan MHV kali ini sudah bisa dijadikan ini sebagai pedomannya, karena cara ini berlaku di seluruh time frame. Misalnya ini, karena ini sebagai contoh saja di MHV M15, apabila Anda menemukan struktur seperti ini misalnya di H4, maka yang perlu diperhatikan adalah setup kenaikan di H1 ya. Kalau MHV-nya di H4, maka setup kenaikan yang perlu kita perhatikan adalah di H1 ya. Di H1 harus ada ekstrim, kemudian CSAK, dan kita entry di re-entry CSAK H1. Begitu juga apabila setupnya MHV-nya strukturnya di daily, maka kita menunggu re-entry CSAK di time frame H4 ya, seperti pasangan multi time frame yang kita bagikan pada video sebelumnya ya, pada video minggu lalu yang membahas tentang belajar BBMA ya. Oke, demikian. Ini adalah cara, ini sudah benar caranya. Masalah hasil, apakah nanti ini akan mencapai take profit atau tidak, atau mencapai stop loss, kita tidak, poin kita bukan itu ya, karena itu hanya masalah probabilitas. Yang penting caranya sudah benar ya. Oke, demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran BBMA minggu depan ya.